Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS YB Jarod Budiharjo sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Pandita Pratiaksaya SPMN selaku coach. Yang saya hormati Ibu Entik Nurhati SPD JAS MPD selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Fatika Rahmawati SPD selaku pengampu seminar rancangan aktualisasi pada kesempatan kali ini. Perkenankan saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai ahli pertama guru kelas dalam meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan aplikasi Game World Ball di masa pandemi COVID-19 pada Rombel 5A SD Negeri 1 Serandaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. Perkenalkan, saya Umi Latifah, peserta Latsar CPNS Angkatan 9 Kelompok C Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2021 yang saat ini diamanai sebagai guru kelas 5A SD Negeri 1 Serandaan. Seperti kita tahu bahwa pandemi COVID-19 sudah ada di Indonesia selama kurang lebih 1,5 tahun. Selama itu juga banyak sektor yang terdampak pada pandemi COVID-19, diantaranya adalah pendidikan. Nah, untuk itu, melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan masa darurat penyebaran COVID, Menteri Pendidikan mencetuskan program Merdeka Belajar. Pada Merdeka Belajar ini, peserta didik dituntut untuk bisa belajar mandiri di rumah dengan pembelajaran daring. Nah, selama pandemi COVID ini 1,5 tahun ini, tentunya peserta didik juga mengalami masalah-masalah dalam pembelajaran daring, diantaranya karena misalkan sudah bosan, seperti itu. Di antara isu-isu ataupun masalah yang saya peroleh yaitu diantaranya kurangnya minat belajar peserta didik SD Negeri 1 Serandaan di masa pandemi COVID-19, kurang disiplinnya peserta didik dalam mengerjakan tugas pembelajaran daring, kurangnya kesadaran peserta didik untuk mengerjakan tugas secara mandiri, bahkan ada juga peserta didik yang tugasnya itu dikerjakan oleh orang tua. Nah, data-data tadi isu-isu tadi saya peroleh dari data-data yang saya ambil dari survei, kemudian juga keluhan-keluhan dari orang tua wali murid tentang pembelajaran daring untuk anak-anak, kemudian juga dari data yang saya peroleh dari pengumpulan tugas disiplinan siswa. Nah, dari isu-isu yang ada tadi, kemudian saya menganalisis menggunakan USG, Urgency Scarcity Growth, sehingga diperoleh bahwa isu kurangnya minat belajar peserta didik SD Negeri 1 Serandaan di masa pandemi COVID-19 adalah isu yang paling urgent, yang paling serius, dan yang paling prioritas untuk segera ditangani. Adapun analisis isu yang saya gunakan adalah dengan diagram fishbone. Pada diagram ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan kurangnya minat belajar peserta didik di SD Negeri 1 Serandaan. Nah, diantaranya yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik, kemudian sarana komunikasi pembelajaran peserta didik kurang mendukung, pengaruh lingkungan tetangga ataupun teman itu banyak yang tidak baik, misalnya anak-anak jadi lebih senang untuk bermain bersama teman-temannya, sehingga waktunya untuk belajar tidak banyak, kemudian juga anak-anak lebih suka bermain game di HP-nya. Nah, selanjutnya yaitu metode pembelajaran daring yang monoton dan sudah membosankan. Apabila isu-isu tadi, apabila faktor-faktor tadi tidak segera ditangani, maka akan menyebabkan dampak negatif yang menyebabkan hasil belajar peserta didik rendah. Untuk itu, saya merancang aktualisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil sebagai ahli pertama guru kelas dalam meningkatkan minat peserta didik tadi karena pembelajaran yang sudah monoton, itu melalui pembelajaran yang menyenangkan, yang atraktif, dengan game World Ball. Kenapa game World Ball yang saya ambil? Karena seperti saya sebutkan tadi bahwa anak-anak itu lebih senang untuk bermain. Anak-anak lebih senang bermain game. Nah, maka saya menyisipkan permainan game ini dalam pembelajaran di kelas 5A SD Negeri 1 Serandaan. Nah, karena selain itu, game World juga game yang menyajikan banyak bentuk permainan. Selain kuis, kemudian teka-teki silang, kemudian ada game labirin yang dikejar-kejar seperti itu, ada juga game yang lain lagi.
Adapun kegiatannya yaitu kegiatan 1 menyusun rancangan perangkat pembelajaran, kemudian membuat media evaluasi pembelajaran yang atraktif dan menarik, kemudian melakukan pembelajaran kepada peserta didik, dan yang terakhir melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, kegiatan yang pertama yaitu menyusun rancangan perangkat pembelajaran untuk lomba 5A. Yang pertama yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, kemudian membuat perangkat pembelajaran yang menyenangkan, perangkat pembelajaran, kemudian melaporkan kepada mentor, dan kegiatan 1 ini saya laksanakan dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Di antaranya akuntabilitas adalah transparansi, kejelasan, tanggung jawab, konsisten, nasionalisme yaitu musyawarah amanah, etika publik yaitu sopan santun dan cermat, komitmen mutu yaitu efektif, dan anti korupsinya yaitu jujur dan disiplin. Bukti fisiknya dari kegiatan 1 yaitu prota, promes, silabus 1 subtema, RPP 1 subtema, catatan, dan foto. Pada kegiatan kedua, yaitu melakukan konsultasi kepada mentor, kemudian membuat media evaluasi pembelajaran dengan Gameboard Wall, dan yang terakhir melaporkan kepada mentor telah membuat media pembelajaran. Saya juga menerapkan nilai-nilai aneka pada kegiatan 2 ini, diantaranya adalah akuntabilitas, yaitu transparansi, kejelasan, tanggung jawab, konsisten, nasionalisme, yaitu amanah, cinta tanah air, etika publik, yaitu sopan santun, tepat, komitmen mutu, yaitu efektif, inovatif, orientasi pada mutu, dan anti korupsi, yaitu jujur dan disiplin. Adapun bukti fisik pada kegiatan 2 juga berupa screenshot Gameboard Wall yang saya peroleh dari Gameboard Wall yang sudah saya buat, kemudian catatan, laporan, dan foto. Sedangkan di kegiatan yang ketiga, melakukan pembelajaran kepada peserta didik, saya sebelumnya mengkonsultasikan dulu kepada mentor, kemudian membuat sosialisasi kepada peserta didik dan orang tua wali tentang rencana pelaksanaan evaluasi pembelajaran dengan Gameboard Wall ini, sehingga nanti akan terjadi kesinambungan antara pihak-pihak yang terkait, kemudian melakukan pembelajaran pada lomba 5A, dan yang terakhir melaporkan kepada mentor telah melaksanakan pembelajaran. Saya juga menerapkan nilai-nilai aneka pada kegiatan 3 ini, yaitu diantaranya akuntabilitas dengan kejelasan, transparansi, keterbukaan, dan kepemimpinan, nasionalisme dengan musyawarah, menerima pendapat orang lain, cita tanah air, etika publik, yaitu sopan santun, komitmen mutu, yaitu efektif, efisien, orientasi pada mutu, anti korupsi, yaitu jujur dan peduli. Adapun bukti fisik pada kegiatan 3 ini diantaranya adalah catatan, konsultasi, kemudian ada laporan sudah melaksanakan sosialisasi, kemudian foto dari kegiatan 3. Adapun kegiatan yang keempat yaitu melakukan evaluasi pembelajaran kepada peserta didik dengan Gameboard Wall. Yang pertama, sebelumnya melakukan konsultasi kepada mentor, kemudian melakukan evaluasi pembelajaran dengan Gameboard Wall, dan yang terakhir melaporkan kepada mentor telah melakukan evaluasi pembelajaran tersebut. Nah, saya juga menerapkan nilai-nilai aneka pada kegiatan 4 ini, diantaranya adalah akuntabilitas tentang kejelasan, tanggung jawab, transparansi, nilai nasionalisme dengan musyawarah dan keadilan, etika publik dengan sopan santun, mempertanggungjawabkan kinerja pada publik, kemudian komitmen mutu dengan efektif dan inovatif, dan yang terakhir yaitu jujur pada anti korupsi. Sedangkan bukti fisik dari kegiatan ini yaitu catatan, laporan, dan foto. Berikut ini adalah jadwal kegiatan rancangan aktualisasi dari kegiatan 1 sampai kegiatan 4, yaitu pada kegiatan 1 mulai tanggal 27 Agustus sampai 4 September, kemudian yang kedua kegiatannya yaitu dari tanggal 6 September sampai 14 September, kemudian kegiatan 3 pada 15 September sampai 23 September, kemudian kegiatan 4 pada 22 sampai 28 September. Nah, pada kegiatan 3 dan 4 ini ada waktu yang beririsan karena pada tanggal 13 September itu ada pelaksanaan penilaian tengah semester 1 minggu, okay? Maka saya merencanakan kegiatan 3 itu beririsan antara kegiatan 4. Jadi pada minggu saat PTS itu saya melakukan kegiatan yang tidak mengganggu peserta didik dalam melakukan PTS, dan minggu setelahnya baru saya melaksanakan pembelajaran menggunakan Gameboard Wall, ya, dan evaluasi. Mungkin cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.